Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Denis Trianto. Saya di sini akan melanjutkan dari video yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, teman-teman semua di sini kan sudah mempelajari metode assessment. Nah, kali ini saya ajak untuk memahami lebih dalam mengenai format assessment. Jika teman-teman ingat bagaimana reaksi murid di kelas saat mendengar kalimat anak-anak besok kita ulangan ya. Nah, pasti banyak yang merespon kalimat itu dengan perasaan cemas dan khawatir. Biasanya murid-murid akan lebih fokus untuk menghafal daripada memahami. Nah, kira-kira mengapa ya? Nah, dalam format assessment yang selama ini berjalan, seringkali murid terjebak sekedar menghafal, padahal seharusnya murid bisa lebih diarahkan untuk proses belajar yang lebih bermakna. Seperti merenungkan, merefleksikan, menganalisis, dan menghubungkan pengetahuan dengan fenomena yang ada di sekitarnya. Nah, berdasarkan format assessment sendiri kita klasifikasikan ke dalam dua hal, yaitu asesmen tradisional dan yang kedua asesmen alternatif. Kira-kira apa saja perbedaannya, mana yang lebih baik digunakan? Asesmen tradisional sendiri merupakan format asesmen yang paling umum digunakan. Beberapa bentuk asesmen tradisional adalah tes pilihan ganda, tes benar atau salah, soal pengisian pendek, dan esai. Kelemahan dari asesmen tradisional adalah terbatas dalam menerjemahkan ketercapaian kompetensi pada capaian pembelajaran murid, yaitu hanya sebatas pada pengetahuan saja. Dalam waktu itu juga seperti pada tes benar salah, tentu seorang guru akan bingung untuk mencari tahu apakah murid yang mampu menjawab dengan benar. Karena benar-benar paham atau karena faktor keberuntungan saja. Tes benar salah, pilihan ganda, atau isian pendek ini cocok untuk rekaling pemahaman murid terkait materi yang sudah diajarkan tetapi kurang tepat untuk mengukur pemahaman dalam atas apa yang sudah murid pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan format asesmen alternatif dan beberapa alat tes yang bisa kita gunakan. Asesmen alternatif ini sendiri lebih mampu mengakomodir hal-hal yang kurang bisa diukur lewat asesmen tradisional. Beberapa alat asesmen yang bisa digunakan dalam asesmen alternatif adalah tes melalui pertanyaan terbuka, bermain peran demonstrasi, praktik langsung, eksperimen proyek, dan portofolio. Portofolio terdiri dari karya murid yang menampilkan penguasaan keterampilan tugas dan ekspresi atas suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, di dalam implementasi format asesmen alternatif, proses belajar murid mesti dilihat dari banyak sisi. Bukan semata-mata tahu dan paham mengetahuinya seperti apa, melainkan bisa lebih dikembangkan lagi. Misalnya, mencari tahu kemampuan mengaplikasikan suatu pengetahuan ke dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi murid terhadap pengetahuan yang telah dipelajari dan sebagainya. Oleh karenanya, di sisi lain penerapan asesmen alternatif sendiri menuntut komitmen guru dalam mengevaluasi ketercapaian kompetensi pada capaian pembelajaran setiap murid. Nah, kalian lebih memilih format asesmen tradisional atau alternatif? Nah, secara umum, tentu sebaiknya kita mampu menggunakan kedua format asesmen tersebut sesuai kebutuhan kita. Nah, asesmen alternatif, walaupun di sisi lain terkesan lebih merepotkan, tentu lebih mampu mendokumentasikan kemajuan belajar murid yang lebih berorientasi pada proses, bukan hasilnya saja. Ada penilaian sikap perilaku, pengaplikasiannya, pemahaman dalam mendalam, dan aspek lainnya yang lebih menyeluruh dan lengkap, sedangkan format asesmen tradisional bisa digunakan untuk mengukur kemampuan murid dalam waktu yang relatif singkat. Namun hanya sebatas kemampuan di level pengetahuan dan pemahamannya saja. Nah, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mungkin cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.